Duh, nggak kerasa ya udah hari Minggu lagi, tandanya weekend udah mau selesai nih. Eits, tapi jangan bete dulu, karena hari ini Kepopedia punya banyak sekali informasi yang pastinya bikin hari Minggu kamu bakal lebih berwarna selama 30 menit ke depan. Hari Minggu ngirim kargo, let's go! Sobat Kepo yang sering ke laut, pernah nggak sih melihat tanda kalau kita nggak boleh memegang ubur-ubur? Konon katanya, ubur-ubur ini bisa bikin kamu kesetrum loh. Waduh, bahaya nggak sih? Lagi mau naik taksi, ternyata malah kebuka tempat duduk supirnya. Ayo Sobat Kepo, siapa yang pernah salah masuk posisi duduk di mobil saat berada di luar negeri? Aduh, bikin malu sekaligus bingung deh, kenapa ya bisa berbeda gitu? Sobat Kepo pasti familiar dengan nama segitiga Bermuda kan? Kawasan segitiga yang terletak di antara Pulau Bermuda, Puerto Rico, dan Miami pada Samudra Atlantik ini menyimpan banyak sekali misteri atas hilangnya kapal hingga pesawat yang sedang melintas di sana. Tercatat puluhan insiden pernah terjadi di sana. Tapi apakah benar segitiga Bermuda merupakan kawasan penuh misteri? Mari kita bahas. Pertama-tama mari kita cari tahu dulu dari mana asal segitiga Bermuda tercetus. Nama segitiga Bermuda baru mulai dikenal pada tahun 1964 dan diperkenalkan oleh Vincent Gaddis dalam majalah Picisan Argosy. Nah, tulisan dalam majalah inilah yang kemudian memunculkan banyak spekulasi tentang teori misteri segitiga Bermuda. Katanya segitiga Bermuda tempat mendaratnya UFO. Katanya ada kota di bawah laut yang bernama Atlantis. Katanya lagi banyak sekali fenomena supranatural di sana. Ayo, menurut Sobat Kepo, yang mana yang benar ya? Jadi gini nih, jumlah kasus di kawasan segitiga Bermuda sebenarnya bukanlah angka yang fantastis jika dibandingkan dengan kawasan lain. Tidak hanya itu saja, hampir semua kasus sebetulnya bisa dijabarkan permasalahannya. Seperti insiden yang terjadi pada kapal USS Cyclops, kapal militer terbesar milik Amerika yang memiliki panjang hingga 167 meter. Pada saat itu, kapal sebesar ini dianggap mampu menghadapi segala situasi, namun menurut investigasi, USS Cyclops diperkirakan karam karena cuaca ekstrim yang sedang terjadi saat itu. Ditambah lagi pernyataan dari saksi mata sesaat sebelum kapal berlayar. Sang kapten dianggap sedang dalam keadaan mabuk sehingga tidak layak untuk mengendalikan setir kapal. Sobat Kepo, peristiwa yang tercatat dalam kasus segitiga Bermuda ternyata tidak semuanya terjadi di wilayah segitiga tersebut loh. Contohnya seperti kapal SS Marine Silver Queen yang memiliki rute pelayaran dari pelabuhan Beaumont, Texas menuju Norfolk, Virginia. Insiden ini sering disebut berkaitan erat dengan segitiga Bermuda. Kapal ini diprediksi karam di Teluk Meksiko yang tidak termasuk di dalam wilayah segitiga Bermuda. Menurut investigasi, kapal tersebut karam karena tidak layak untuk berlayar. Sobat Kepo, sebetulnya masih banyak lagi insiden yang terjadi dalam daftar misteri segitiga Bermuda yang masih bisa dijabarkan penjelasannya. Lalu pertanyaannya, apakah benar segitiga Bermuda semisterius itu? Badan Pertahanan Wilayah Pesisir Amerika United States Coast Guard menyatakan bahwa kawasan segitiga Bermuda tidak diakui sebagai kawasan geografi resmi area yang membahayakan bagi pelayaran maupun penerbangan. Insiden yang pernah terjadi di sana dikarenakan hal-hal yang bisa dijelaskan secara teknis. Kalau menurut sahabat Kepo, kawasan ini sepi, dingin, dan gelap, kalian salah. Nyatanya, kawasan ini sering memiliki lalu lintas pesawat terbang yang sangat ramai. Lihat saja radar penerbangan yang bisa kita cek kapanpun. Ramai banget ya Sobat Kepo. Jadi, jangan langsung berpikir kawasan ini merupakan kawasan yang fenomena supranatural ya. Sobat Kepo, kalian mempunyai tanda lahir di tubuh? Biasanya, tanda lahir terletak pada bagian lengan, badan, kaki, dan punggung. Bagi sebagian orang, tanda lahir di wajah ini berpengaruh pada rasa percaya dirinya, istilahnya jadi minder. Pasti timbul pertanyaan dalam benak Sobat Kepo, kenapa ya kita bisa memiliki tanda lahir?
Tanda lahir merupakan kelainan kulit yang terbentuk sejak janin dalam kandungan. Tanda lahir ini juga terbagi dalam dua jenis, yakni tanda lahir vaskular dan tanda lahir pigmen. Tanda lahir vaskular merupakan tanda lahir yang muncul ketika ada banyak pembuluh darah yang menggumpal di satu tempat atau pembuluh darah yang meregang lebih besar dari biasanya. Ada beberapa tanda lahir vaskular yang umumnya terjadi. Pertama ada di Port Weinstein, tanda lahir ini memiliki warna kemerahan pada kulit. Berikut ada hemangiomas. Tanda lahir ini biasanya terlihat timbul di atas kulit dan bentuknya mirip sebuah stroberi. Selanjutnya stork bites. Tanda lahir gigitan bangau ini terlihat berwarna merah muda. Sementara itu, tanda lahir pigmen muncul karena adanya gangguan pada pigmen kulit. Pigmen merupakan zat warna yang menentukan warna kulit tubuh. Tanda lahir pigmen juga terdiri dari 3 jenis. Pertama, tai lalat. Biasanya tanda lahir berupa tai lalat berwarna coklat atau hitam. Selanjutnya ada bercak mongol. Tanda lahir berwarna ungu kebiruan. Terakhir ada titik cafe aulite. Tanda lahir ini warnanya mirip dengan kopi yang diberi susu. Dalam beberapa kasus, sungguh sangat jarang terjadi tanda lahir dapat mengakibatkan resiko berbahaya bagi tubuh kita. Bagaimana Sobat Kepo? Kira-kira tanda lahir kalian masuk dalam kategori vaskular atau pigmen ya? Ubur-ubur adalah makhluk laut yang mampu membuat kita terpesona dan terpukau. Tapi hati-hati ya Sobat Kepo, karena biota laut ini bukan hewan ramah yang mudah untuk kita sentuh, apalagi kita genggam. Ya, di balik penampilannya yang memukau, ternyata hewan ini sangat berbahaya dan suka nyetrum loh. Wow, jangan-jangan hewan yang akrab disebut dengan jellyfish ini mengandung listrik ya Sobat Kepo? Masa sih? Jadi gini Sobat Kepo, ubur-ubur adalah binatang dipoblastik, yakni hewan yang terdiri dari 2 lapisan sel utama. Nah, sengatan yang menyetrum itu terletak pada tentakel ubur-ubur. Dalam tentakel biota laut ini terdapat ribuan organ nematosista yang berfungsi untuk menusuk dan menyuntikkan racun pada mangsanya. Saat sel-sel nematosista terpicu oleh sentuhan, mereka akan menembak dengan kekuatan dahsyat. Bukan hanya itu, nematosista dapat menghasilkan tekanan 550 kali lebih kuat dari tinju keras Mike Tyson. Hati-hati, sengatan ubur-ubur dapat menimbulkan kerusakan parah pada kulit. Paling mencengangkan, racun yang dikeluarkan oleh satu ubur-ubur berjenis kotak dapat membunuh manusia hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Sengatan yang dilakukan oleh hewan yang usianya lebih tua dari dinosaurus ini semata-mata dilakukan sebagai bentuk perlindungan diri. Meski berbahaya, makhluk yang tubuhnya terdiri dari 98% air ini ternyata juga berjasa dalam dunia medis atau kesehatan. Ya, senyawa biofluorescent yang dihasilkan ubur-ubur dimanfaatkan ilmuwan untuk mengamati pembelahan sel kanker dan melacak perkembangan penyakit Alzheimer. Coba lihat deh, apa ya yang berbeda dari botol soda dibanding botol lainnya? Ya, tonjolan pada bagian bawahnya kira-kira tujuannya untuk apa ya? Kenapa semua botol soda bagian bawahnya berbentuk seperti itu?